Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Menteri Agama mewacanakan untuk membuat kebijakan relaksasi rumah ibadah sehingga memungkinkan masyarakat bisa kembali beribadah di rumah-rumah ibadah. Apakah wacana ini sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan bagaimana skenario relaksasi rumah ibadah ini? Kita akan membahasnya langsung dengan Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Fahrul Rozi yang sudah bergabung bersama dengan kami dari luar studio. Selamat malam Pak Fahrul, Assalamualaikum, kabar baik, apa kabar Pak? Baik, sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Fahrul, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Kita langsung Pak membahas soal ide ataupun wacana untuk merelaksasi aturan ibadah di rumah-rumah ibadah. Nah, ketika ini muncul Pak dan disampaikan begitu, sebetulnya apa yang menjadi pertimbangan utamanya Pak sampai muncul ide ataupun wacana untuk kembali merelaksasi tempat-tempat ibadah sehingga mungkin masyarakat sudah bisa kembali lagi nanti beribadah di tempat ibadah? Supaya jangan salah pengertian, saya sampaikan dulu bahwa hari ini saya telah mengeluarkan himbauan untuk menyambut Idul Fitri. Yang pertama tetap menggarisbawahi jangan mudik. Kemudian yang kedua menghimbau supaya sholat Idul Fitri secara perorangan ataupun bersama keluarga inti di rumah masing-masing. Tidak usah ke lapangan, jadi sholat Idul Fitri di rumah saja. Memang sholat Idul Fitri ini hukumnya sunnah, artinya tidak dilakukan pun tidak apa-apa, tidak berdosa, tidak ada risiko apa-apa. Tapi sunnahnya adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang dianjurkan. Dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat id selama hidupnya. Oleh sebab itu kami menganjurkan, meskipun dia sunnah, tetap dilaksanakan di rumah masing-masing, perorangan maupun bersama keluarga inti. Ini pertama yang saya sampaikan. Itu tentang Idul Fitri. Sikap kita jelas bahwa tidak boleh ke lapangan, gitu ya. Kemudian kembali kepada tadi objek pembicaraan kita. Ini masalah relaksasi rumah ibadah ini sebetulnya mengemuka pada saat kami 2 hari yang lalu mengadakan rapat kerja dengan Komisi 8 DPR. Beberapa teman anggota Dewan menyarankan ini, meskipun sudah banyak juga yang saya tahu menyarankan tentang relaksasi rumah ibadah ini ya. Saya jawab bahwa memang nanti, memang manfaatnya ada. Katakanlah satu misalnya pahala kita bertambah, karena kita tahu kalau berjamaah pasti pahalanya bertambah. Kemudian silaturahmi bertambah luas. Kemudian kita bisa menyatukan doa yang lebih kuat untuk kehadirat Allah, kehadirat Tuhan masing-masing untuk bisa membantu kita mengatasi COVID-19. Manfaat yang lain, karena selama ini kan banyak yang sudah melakukan relaksasi dengan seenaknya begitu ya. Tidak ada aturannya, nah ini berbahaya. Sehingga kalau ada relaksasi yang seperti diajukan anggota Dewan itu, ada untungnya kita buat aturan yang jelas sebagai contoh misalnya ini. Hanya di zona hijau misalnya, tidak boleh di zona yang lain. Kemudian betul-betul ada jaga jarak, kemudian pakai masker, melalui tes kesehatan, kemudian tidak boleh orang yang kurang sehat tidak boleh ikut dan lain sebagainya. Kalau aturannya jelas, mungkin akan lebih aman dibandingkan dengan yang teman-teman yang banyak tempat melakukan relaksasi dalam tanda petik di sholat jemaah seenaknya saja tanpa ada aturan apapun. Tapi kembali ini tanggapan saya terhadap usulan-usulan beberapa teman-teman anggota Dewan. Tapi saya sampaikan nanti karena mereka mendorong untuk ini dikembangkan atau dipikirkan. Saya bilang nanti insya Allah pada rapat dengan terbatas dengan Presiden akan saya coba angkat gitu ya. Baik Pak Fahrul. Artinya kan wacana ini muncul karena ada mungkin masukan begitu ya untuk soal relaksasi dan juga membuat aturan yang lebih jelas di rumah ibadah. Tapi kalau dari Kementerian Agama sendiri Pak Fahrul, dari Anda sendiri, sikapnya bagaimana? Apakah memang cenderung mungkin saja diberlakukan relaksasi di tempat-tempat ibadah atau lebih baik tidak sama sekali karena mungkin kurvanya kita juga masih fluktuatif seperti yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo? Kalau di benak saya khususnya, saya ingin menamakan itu revitalisasi, bukan relaksasi. Karena sebetulnya kalau konsep kita, tidak ada yang dilemahkan. Semua aturan diikuti begitu ya. Tapi belum diterapkan saat ini. Masih nanti suatu saat kalau keadaan betul-betul sudah baik.
Nah memang ide ini mau saya angkat kemarin pada saat rapat terbatas dipimpin Bapak Jokowi. Tapi sebelum saya angkat, kita dengar laporan tentang perkembangan COVID-19. Ternyata tanggal 12 kemarin itu kurvanya melonjak tinggi. Kalau sebelumnya hanya sekitar 200-an, sebelumnya lagi satu hari sebelumnya 233, pada tanggal 12 kemarin melonjak jadi 484. Dan tidak eloklah dalam situasi melonjak itu saya ingin mengangkat masalah wacana relaksasi atau yang di benak kami kita sebut dengan revitalisasi rumah ibadah itu. Sehingga memang karena tidak ada niat untuk diterapkan segera, ya udahlah kapan-kapan saja akan kami angkat untuk bisa dijadikan wacana untuk di suatu waktu mungkin bisa direalisasi setelah keadaan lebih baik. Begitu. Baik, Pak Menteri, mungkin bisa dijabarkan apa yang dimaksud dengan revitalisasi yang tadi Bapak sampaikan, bedanya dengan relaksasi itu seperti apa, Pak? Kalau di benak saya ya, mungkin tidak semua orang punya pemikiran yang sama. Kalau relaksasi kan ada pelemahan aturan-aturannya. Ya. Katakanlah mungkin tidak terlalu ketat dengan ini, terlalu ketat dengan itu. Tapi kalau di benak saya, kalau revitalisasi rumah ibadah, ini kita memberdayakan kembali rumah ibadah yang selama ini kebanyakan kosong misalnya. Apa yang kita lakukan di sana? Oke, ini suatu waktu ya, bukan untuk sekarang ya. Suatu tertentu setelah keadaan baik, misalnya boleh sholat jamaah. Tapi hanya boleh di rumah ibadah yang ada di zona hijau, saya katakan tadi. Kemudian melalui pengecekan kesehatan yang baik lah. Misalnya sebelum paling tidak ada pengecekan suhu, pakai masker, tidak boleh bersalam-salaman, tidak boleh cipika-cipiki, tidak boleh terlalu lama di dalam rumah ibadah, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang dilemahkan aturan itu, cuman penggunaan rumah ibadah direvitalisasi begitu. Oke, tapi kan awalnya instruksi Presiden jelas Pak, ibadah di rumah begitu kan. Kalau kemudian dikonsepkan dengan revitalisasi tadi, apa bedanya kalau kemudian nantinya masyarakat tetap boleh untuk datang, tapi mungkin ada pengecekan suhu tubuh, ada physical distancing, dan lain sebagainya? Bukan sekarang maksudnya, sehingga saya dalam konsep saya itu, kalau nanti telah banyak dilakukan relaksasi dengan di berbagai bidang, tolong dipikirkan tentang relaksasi di rumah ibadah. Jadi bukan saat ini. Kalau saat ini sudah tegas saya keluarkan himbauan, tidak ada pilihan kok sholat Idul Fitri hanya satu-satunya kita himbau untuk dilakukan di rumah. Tidak ada pilihan lain. Jadi udah nggak ada hal-hal yang dipertentangan dengan keputusan Presiden. Tidak mungkin lah. Masa ada menteri menentukan keputusan yang bertentangan dengan keputusan Presiden dari bodoh kali lah seperti itu. Gitu. Itu agar clear Pak, publik juga tidak bingung. Jadi memang itu adalah opsi ya nantinya melihat perkembangan seperti apa itu yang mungkin diberlakukan di tempat-tempat ibadah. Begitu maksud Anda Pak Fahrul Razi? Tapi tentu saja melalui keputusan Presiden kita ajukan dulu pelaksana dan kita diskusikan dengan beberapa teman-teman terkait, kementerian terkait. Kalau memang kita ajukan pada Presiden, kapan waktunya yang tepat, dalam situasi bagaimana begitu. Baik. Nggak boleh gegabah lah, itu bukan hal yang bisa dilakukan dengan secara gegabah. Iya, baik. Baik, Pak Menteri, dari sejumlah masukan yang datang atau sampai ke Anda, kan juga banyak yang mungkin mewacanakan untuk boleh beribadah kembali, tapi mungkin dengan sejumlah persyaratan begitu ya. Apa yang menjadi alasan dari sejumlah masukan yang muncul tadi itu sampai kemudian merasa perlu untuk ini kita bahas bersama lagi agar apakah mungkin nantinya ada quote-unquote relaksasi atau mungkin revitalisasi bahasa Anda atau tidak begitu? Apa yang menjadi pertimbangan dari sejumlah suara-suara yang datang tadi itu Pak Menteri? Kalau yang kebanyakan tentu tiap orang punya pola pikirnya berbeda. Kalau kebanyakan yang masuk ke saya itu hanya ingin melihat dari aspek agama. Ya sayanglah kita, harusnya kan kita dalam situasi pada saat seperti ini kata mereka. Kalau ancaman COVID-19 justru kita lebih dekat ke Tuhan, kok malah kita meninggalkan rumah ibadah. Nah saya bilang Tuhan juga mengajarkan manusia untuk menggunakan akal sehatnya, mempertimbangkan mana yang baik, mana manfaatnya banyak, atau mudaratnya yang lebih banyak. Kalau kita kumpul di rumah ibadah, melakukan kegiatan ibadah berjamaah, ya jelas dalam situasi sekarang pasti mudaratnya jauh lebih banyak. Kalau dikatakan misalnya Pak, kita kan semuanya masih sehat, belum terkena COVID-19 misalnya, ya kita katakan bahwa sekarang banyak juga orang sakit yang tanpa gejala. Siapa tahu teman kita di sebelah pada saat kita beribadah atau di belakang kita dia terkena penyakit itu COVID-19. Pada saat kita pulang kita bawa
virus itu ke rumah. Hmm. Jadi kita bawa, kita sebarkan ke keluarga kita di rumah. Ya. Jadi mudaratnya jauh lebih banyak, jangan dilakukan. Begitu ya. Baik, baik Pak Fahrul, kalau sektor yang lain mungkin punya pertimbangan sendiri ya, punya kaidah sendiri. Mungkin perekonomian punya kaidah sendiri sehingga mungkin ada Betul. relaksasi atau mungkin di transportasi juga demikian. Kalau dalam Nah, konteks keagamaan ini Pak, dalam konteks ibadah seperti ini, dari Anda dimensi yang mana yang kira-kira lebih diutamakan? Apakah dimensi kesehatan ataukah dimensi soal keagamaan tadi? ya data utama dan situasi sekarang kesehatan lah. Hmm. Karena agama tidak memaksakan kita untuk melakukan sesuatu yang memang mudaratnya banyak. Ya. Contohnya puasa saja. Puasa itu wajib, tapi orang sakit tidak diwajibkan. Orang dalam perjalanan kena lemah tidak diwajibkan, misalnya. Apalagi kalau orang memang tidak mampu, sama sekali tidak diharuskan untuk puasa. Jadi agama itu dari aspek Islam ya. Saya kira agama lain mungkin agak sama juga lah ya. Agama itu tidak akan mempersulit umatnya untuk melakukan kegiatan ibadah. Gitu. Oke, jadi dimensi kesehatan. Nah, Pak Menteri, baru saja Anda juga mengeluarkan imbauannya untuk masyarakat agar beribadah sholat Idul Fitri di rumah. Nah, sekarang ini Pak, meskipun sudah ada larangan, imbauan, PSBB, pada praktiknya kami mencatat masih banyak juga sejumlah masjid yang tadi Anda katakan merelaksasi sendiri begitu. Jadi masih ada juga yang sholat di rumah ibadah atau mungkin beribadah di tempat ibadah masing-masing. Nah, agar kemudian pesan untuk sholat Idul Fitri ini di rumah saja, sampai ke masyarakat betul-betul dilaksanakan. Seperti apa caranya yang nanti akan disampaikan ke masyarakat, Pak? Karena ini tinggal menjelang 10 hari lagi menuju ke Hari Raya Idul Fitri. Dijawabnya nanti ya, Pak Menteri. Kita break terlebih dahulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Saya masih bersama dengan Pak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Fahrul Razi. Pak Fahrul, menarik, kita sudah bahas cukup banyak tadi soal wacana yang keluar dan diperbincangkan oleh publik terkait dengan relaksasi rumah ibadah. Tegas Anda tadi mengatakan bahwa memang itu kalaupun nanti ada, itu hanya sebuah opsi yang nanti masih dipertimbangkan, tapi saat ini masih tetap ada aturan untuk sholat di rumah, termasuk sholat Idul Fitri begitu ya. Nah, supaya pesan ini sampai Pak ke masyarakat di Indonesia, apalagi ke daerah-daerah yang zona merah, katakanlah mungkin Jabodetabek. Bagaimana ini Pak? Karena di praktiknya masih banyak juga sebetulnya yang mungkin agak nekat atau tetap beribadah di tempat ibadah untuk datang dan tidak beribadah di rumah, Pak. Ya, kita tentu kerjasama saling mendukung demi kepentingan umat dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, ormas-ormas Islam, seperti contohnya NU, Muhammadiyah, dan bermacam organisasi lain, juga dengan Majelis Ulama. Nah, kemudian memang kalau di ujung tombaknya itu, kalau di istilah teman-teman itu banyak kiai-kiai kampung. Nah, kelebihannya Kementerian Agama ini punya organisasi yang sampai ke pelosok-pelosok desa, namanya penyuluh agama. Nah, penyuluh-penyuluh ini kita manfaatkan betul dalam kaitan menghimbau ini. Ya, meskipun tidak bisa 100% taat, tapi paling tidak ada upaya untuk membujuk lagi begitu ya. Kalau tentang sholat id, kayaknya udah ingatkan. Sholat id itu apalagi kalau di lapangan pasti kan ada tahap persiapan. Mungkin pasang-pasang tali rafia untuk arah kiblat. Nah, pada saat itu udah langsung didatangi oleh penyuluh agama atau oleh Kanwil atau oleh kantor agama kabupaten kota untuk mengatakan jangan begitu ya. Supaya bisa semuanya sholat id di rumah masing-masing lah. Berbahaya, apalagi kalau sudah ngomong sholat id kan sudah dari pelosok-pelosok RT, RW, desa datang kumpul, nah itu sangat sensitif sekali. Jadi kita kerahkan semua potensi yang ada dan alhamdulillah Majelis Ulama, organisasi keagamaan yang ada, ustadz-ustadz yang ada, kepala daerah dan semua elemen termasuk TNI dan polisi sama tekadnya dengan kita semua untuk mencegah jangan ada sholat id di lapangan. Oke. Baik, Pak Fahrul, jadi evaluasi dari Anda kalau kemudian masih banyak masyarakat yang memilih untuk tetap beribadah di tempat ibadah, itu kenapa itu, Pak? Alasannya masing-masing banyak. Ada yang menganggap tadi katakan, Pak, ya Pak, kalau kita di rumah aja kan kita nggak jamaah kan rugi katanya ya. Karena jamaah itu kan pasti pahalanya berlipat ganda. Kedua, ada yang mengatakan misalnya
Pak, dalam situasi kita menghadapi COVID-19 ini justru kita banyak berdoa. Berdoa berjamaah rame-rame, katakanlah mengetuk pintu langit gitu, untuk mohon Tuhan bisa mencabut COVID-19. Nah, antara lain seperti itu banyak. Ya, tapi kembali kita katakan, pemikiran kita sama. Tapi dalam situasi seperti ini, ya Tuhan juga meminta kita menggunakan akal sehat kita. Akal sehat kita mengatakan kalau itu kita lakukan, pasti mudaratnya lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Janganlah gitu. Tuhan tidak akan mengajarkan manusia juga bodoh seperti itu gitu. Ya, kita cobalah dengan macam pendekatan, tergantung situasinya di lapangan. Tapi kalau kita menggunakan semua potensi yang ada, termasuk ustadz-ustadz kampung, tokoh-tokoh kampung, saya kira insya Allah akan hasilnya jauh lebih baik begitu. Baik Pak, jadi sampai kapan kemudian aturan untuk sholat ataupun beribadah untuk semua agama ya, Ya. beribadah di rumah saja, apakah sudah ada gambaran Pak, sudah ada bayangan sampai kapan kemudian ini akan diberlakukan? Prediksinya banyak, tapi kalau kita kasih prediksi kita angkat ke publik ya mungkin kurang bagus juga ya. Nanti semua Oke. berharap begitu. Ya. Nah, ada yang mengatakan kira sekitar bulan Juli atau begitu ya. Kita lihatlah perkembangan, kita harapkan semua lebih pendek dan kita harapkan tidak ada gelombang kedua atau gelombang ketiga yang datang begitu. Kalaupun diberlakukan nantinya mungkin dibuka kembali begitu ya, atau direvitalisasi tadi yang bahasanya Pak Fahrul Razi katakan, tentu ada sejumlah pertimbangan ya Pak ya. Apa yang menjadi Betul. pertimbangan utama itu boleh kembali beribadah di tempat ibadah? Ya, kembali saya katakan tadi, sudah saya sampaikan ya, satu situasi memang pandeminya tidak sudah jauh menurun. Kemudian sudah banyak zona-zona hijau, sehingga di zona-zona hijau ini sudah bisa dilakukan kegiatan-kegiatan yang saya sebut revitalisasi rumah ibadah itu begitu ya. Dan indikasi-indikasi lain lah yang semuanya mendukung untuk dilakukan relaksasi. Kalau relaksasi di bidang ekonomi memang sangat-sangat mendesak, misalnya di bidang perhubungan. Kalau tidak dilakukan, ya mohon maaf, kita di pelosok-pelosok atau kan kehilangan logistik. Untuk itu perhubungannya perlu dibuka, paling tidak untuk mengangkut logistik. Kalau itu sangat mendesak dan memang menyangkut hajat hidup orang banyak begitu ya. Kalau masalah kaitan rumah ibadah sangat mendesak dalam kaitan hubungan dengan Tuhan. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk juga menggunakan akal sehat, mempertimbangkan mana mudarat dengan manfaatnya banyak yang mana begitu. Ya, ya betul Pak Fahrul Razi. Meskipun kemudian pada kenyataannya yang tadi saya sudah sampaikan bahwa masih ada juga masyarakat yang untuk tetap memilih untuk beribadah di tempat ibadah. Nah ini pekerjaan rumahnya sekarang adalah bagaimana mengingatkan mereka kembali Pak. Sanksi apakah memang agak sulit untuk diberlakukan ya terhadap mereka yang mau tetap datang atau bagaimana? Nah ini tentang bagaimana kemudian terus-menerus mengingatkan masyarakat untuk lebih baik di rumah saja. Ini kan pekerjaan rumahnya Pak, dalam masa yang tidak menentu seperti ini. Itu bagaimana? Iya. Ya itu, tadi saya bilang keuntungannya Kementerian Agama ini punya jaringan yang luar biasa banyaknya gitu ya. Dan tanda petik. Sampai ke desa-desa juga punya KUA di kecamatan, punya penyuluh-penyuluh agama. Ya memang harus tugas mereka itu. Tidak pernah bosan untuk terus keliling. Gagal sekali, besok dia datang lagi, bujuk lagi. Gagal lagi, dia tanya pendekatannya, siapa sebetulnya sih yang motor utamanya, oh sini, coba dekati lagi, kasih penjelasan. Tidak pernah boleh bosan lah dalam kaitan melakukan tugas-tugas demi kepentingan umat, nusa dan bangsa ini begitu. Baik Pak Menteri Agama, satu hal lagi yang juga menarik untuk kita perbincangkan, mungkin bisa sebagai komparasi ya, ketika negara-negara lain, katakanlah Arab Saudi atau mungkin Malaysia, yang sudah mulai melonggarkan aturan untuk bisa beribadah di tempat ibadah dengan sejumlah orang sekian-sekian begitu. Nah, tanggapan Anda Pak soal kemudian kebijakan dari negara lain tersebut, apakah kemudian ini bisa saja nantinya diterapkan tentu dengan prinsip-prinsip dan juga pertimbangan-pertimbangan tertentu, atau justru ini menjadi salah satu alasan untuk bisa melakukan revitalisasi tadi atau merelaksasi tadi tempat ibadah di masa PSBB seperti ini? Kita belum menggunakan itu sebagai rujukan. Kita masih menggunakan akal sehat kita sajalah. Kalau kita lihat misalnya, kebetulan kami kan juga sangat konsentrasi tentang melihat haji ini jadi atau tidak. Sehingga kita terus melihat apa yang dilakukan di Arab Saudi, di Masjid Nabawi, di di Masjidil Haram. Dan kelihatannya tetap saja sangat ketat. Jadi katakan misalnya sholat tarawihnya hanya diliputi oleh segelintir orang, pengurus masjid saja misalnya, yang lain-lain tidak. Kadang-kadang malah dihilangkan sama sekali. Jadi masih fluktuasi begitu ya.
Jadi saya kira memang setiap tempat atau setiap daerah memang hakikat ancamannya berbeda. Kita coba mewaspadai dengan sangat. Kemudian kalau ada apa yang dilakukan di negara lain, ya sekedar masukan saja buat kita. Tapi kita belum berniat untuk menjadikan itu sebagai acuan gitu. Oke, baik Pak Fahrul tadi Bapak sempat mengatakan juga memang akan membahas ini dengan Presiden terlebih dahulu. Nah, seberapa serius ini Pak akan coba untuk dibahas wacana untuk melonggarkan tempat ibadah ini kepada Pak Presiden Joko Widodo? Ya, saya lihat situasi dulu lah. Saya katakan tadi kan sudah tidaklah elok pada saat kemarin saya niat untuk mengangkat, tapi melihat ternyata melonjak angka positifnya, ya ndak elok lah. Masa dalam situasi itu kita angkat masalah relaksasi atau yang saya sebut dengan revitalisasi. Nanti saya lihat kembali, tapi paling nggak sampai dengan Idul Fitri nanti kira-kira tidak akan kita angkat ke Bapak Presiden karena kita sudah punya sikap bahwa itu harus dilakukan sholat di tempat masing-masing, tidak boleh dilakukan di lapangan gitu. Oke, sampai Idul Fitri sudah jelas tegas bahwa tidak ada sholat Idul Fitri di masjid, di rumah masing-masing, sudah juga ada imbauannya. Tinggal bagaimana sekarang menyampaikan kepada masyarakat, mensosialisasikan agar ini betul-betul nurut Pak sampai ke bawah. Itu yang menjadi pekerjaan rumahnya Pak. Bagaimana? Ya, sama-sama kita lakukan lah. Dan alhamdulillah teman-teman wartawan, teman TV juga sangat aktif untuk membantu kita semua. Terima kasih banyak. Baik. Kita tunggu nanti bagaimana Pak Menteri soal keputusannya. Tapi yang jelas sampai dengan Idul Fitri tadi Bapak katakan masih dengan aturan yang sama ibadah di rumah. Kita lihat seperti apa nanti perkembangannya. Mudah-mudahan tentu kita berharap bersama bahwa COVID-19 ini segera hilang dan juga kurvanya semakin turun di Indonesia sehingga semua aspek termasuk juga aspek peribadatan bisa kembali normal seperti sedia kala. Terima kasih banyak. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak Menteri Agama Bapak Fahrul Razi sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Polisi memberikan sembako kepada nelayan yang sedang mencari ikan di tengah laut di Sumeneb, Madura, Jawa Timur. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali.